Di sebuah desa kecil di Purwodadi, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia seorang kuli bangunan yang biasa bekerja keras demi menyambung hidup. Meski pekerjaannya berat, Joko selalu tampak ceria dan penuh semangat. Matanya yang tajam dan senyum lebar di wajahnya membuat siapa saja yang melihatnya merasa nyaman. Namun, ada satu hal yang sering mengusik pikirannya, keinginannya untuk memperbaiki kehidupan dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Suatu hari, Joko mendapat tawaran pekerjaan besar. Sebuah kontrakan mewah sedang dibangun oleh seorang pengusaha besar yang bernama Pak Harto. Pak Harto, seorang bos yang terkenal kaya dan sukses, memiliki seorang anak perempuan bernama Alisha. Alisha adalah seorang wanita cantik yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Dia dikenal karena kecerdasannya dan kesantunannya, namun juga terkenal sangat pemalu. Joko bekerja keras setiap hari di proyek tersebut. Meski posisinya hanya sebagai buruh kasar, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Pak Harto seringkali memantau progres pembangunan, dan di beberapa kesempatan, Alisha datang untuk melihat hasil kerja ayahnya. Pada suatu siang yang cerah, saat Joko sedang mengangkat material di lantai 2, tanpa sengaja, Alisha datang bersama ayahnya untuk mengecek pekerjaan di sana. Tanpa sadar, Joko kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tuntungnya, Alisha yang sedang berjalan di bawahnya melihat kejadian itu dan segera berlari untuk membantu. Hati-hati, bisa jatuh, teriak Alisha dengan cemas. Joko, yang sudah hampir terjatuh, berusaha sekuat tenaga untuk tetap stabil. Namun, karena terburu-buru, ia malah tersandung dan terjatuh ke arah Alisha. Dengan cepat, Alisha menahannya. Joko pun jatuh, tapi Alisha berhasil menahannya agar tidak terluka. "Terima kasih, Mbak Alisha. Saya tidak sengaja," kata Joko sambil berdiri dengan agak malu. Alisha tersenyum. Matanya menyiratkan kekhawatiran namun juga rasa kasihan terhadap Joko. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Joko mengangguk, sedikit tersipu. "Iya, Mbak. Terima kasih sudah membantu." Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Alisha setelah kejadian itu. Biasanya, dia hanya melihat Joko sebagai seorang buruh kasar. Tetapi kejadian tersebut memberinya perspektif lain. Alisha mulai melihat sisi lain dari Joko. Selain seorang pekerja keras, Joko juga ternyata sangat baik hati dan tulus. Pak Harto, yang melihat kejadian tersebut, hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa pertemuan antara anak dan kuli bangunannya ini adalah awal dari sesuatu yang besar, meskipun ia sendiri tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, bagi Joko, pertemuan itu bukan sekadar kecelakaan. Sejak hari itu, hatinya mulai berdebar-debar setiap kali melihat Alisha. Meski ia tahu statusnya yang rendah, ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang selama ini tak pernah ia rasakan sebelumnya. Alisha, di mata Joko, bukan lagi sekadar anak bos. Dia adalah sosok yang menyejukkan hati, yang memberinya harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Dan untuk Alisha, rasa kasihan itu berubah menjadi rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya Joko? Apa yang membuatnya begitu berbeda dari pria lain yang pernah ia kenal? Setelah kejadian jatuh bersama itu, perasaan Joko dan Alisha mulai berlarian di kepala mereka masing-masing. Joko yang biasa dengan kehidupannya yang keras, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia berpapasan dengan Alisha. Alisha, yang sebelumnya jarang memikirkan orang seperti Joko, mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Hari-hari berikutnya di proyek konstruksi menjadi lebih berwarna. Alisha sering datang untuk memantau perkembangan pekerjaan. Namun kali ini dia tidak hanya datang untuk melihat hasil bangunan. Dia mulai berbicara lebih banyak dengan Joko, menanyakan bagaimana pekerjaan berjalan,
dan bahkan sesekali mereka bertukar cerita tentang kehidupan. "Joko, kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanya Alisha suatu hari, sambil duduk di sampingnya saat mereka beristirahat makan siang. Joko yang tidak biasa berbicara dengan wanita sekelas Alisha merasa agak kikuk, tetapi ia berusaha bersikap santai. "Sudah hampir 2 tahun, bak Alisha. Sebelum di sini, saya kerja di banyak tempat, sih." Alisha tersenyum, matanya berbinar saat mendengarkan cerita Joko. "Kamu sudah berkeliling banyak tempat ya? Pasti seru, ya?" Joko mengangguk pelan, tapi hatinya semakin berdebar saat Alisha menatapnya dengan penuh perhatian. "Iya, Mbak. Tapi di sini, kerjaan paling berat. Cuma di sini yang bikin saya merasa puas dengan apa yang saya kerjakan." Alisha merasa tersentuh mendengar itu. Di dunia yang serba instan ini, menemukan seseorang yang begitu tulus dan berdedikasi dengan pekerjaannya adalah sesuatu yang jarang. Tanpa sadar, mereka mulai lebih sering berbicara. Meski awalnya hanya tentang pekerjaan, percakapan mereka perlahan berkembang menjadi hal-hal pribadi, seperti mimpi, harapan, bahkan cerita tentang keluarga mereka. Suatu sore, ketika Alisha sedang duduk di tepi proyek sambil menikmati secangkir teh, dia memandang Joko yang sedang sibuk bekerja. Seperti biasa, matanya penuh konsentrasi, tubuhnya yang kekar tampak sibuk mengangkat batu bata. Ada sesuatu yang memikat dalam cara Joko bekerja, keuletannya, keseriusannya, dan kejujuran yang terpancar dalam setiap gerak tubuhnya. "Joko," panggil Alisha lembut, membuat Joko sedikit terkejut dan berhenti sejenak. "Ya, Mbak?" Joko menoleh, mencoba menjaga wajahnya agar tidak terlalu terlihat canggung. "Apa kamu pernah bermimpi besar?" tanya Alisha dengan rasa ingin tahu yang baru muncul. Joko sedikit terdiam, menatap wajah Alisha yang penuh harapan. "Mimpi besar? Saya cuma ingin bisa punya rumah sendiri, dan bisa bahagiakan orang tua saya." Alisha terdiam sejenak. Jawaban Joko begitu sederhana, namun begitu dalam. Itu adalah mimpi yang banyak orang lupakan. Namun Joko begitu tulus dalam mengejarnya. Sesaat, Alisha merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketertarikan, tapi juga ada kebingungannya sendiri. "Kalau aku," Alisha melanjutkan, "aku ingin menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat lebih banyak pada orang lain. Aku ingin melanjutkan usaha ayahku, tapi juga memiliki kesempatan untuk membuat hidup orang-orang di sekitarku lebih baik." Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, meski pikirannya tetap tertuju pada hal yang lebih sederhana. "Mungkin suatu saat kita bisa bekerja bersama, Mbak. Kalau aku bisa sukses nanti, aku pasti akan bantu." Alisha tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada kenyamanan dalam berbicara dengan seseorang yang begitu berbeda dari dirinya. Joko bukanlah pria dari dunia yang sama dengannya. Dia bukan pengusaha, bukan seseorang yang punya segalanya. Tapi justru karena itulah, Alisha merasa ada keaslian dalam setiap percakapan mereka. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin terasa. Pak Harto, yang awalnya tidak terlalu memperhatikan hubungan antara anaknya dan pekerjanya, mulai merasa ada perubahan yang tak terduga. Ia melihat bagaimana Alisha sering berbicara dengan Joko, tertawa bersama, dan bahkan sesekali memberi masukan tentang pekerjaan. Ada yang mulai berkembang di antara mereka, meskipun keduanya mencoba menghindarinya. Namun, perasaan itu tidak bisa dipungkiri begitu saja. Tanpa disadari, mereka berdua sudah jatuh hati, meski jalan mereka untuk bersama terasa sangat berliku. Alisha adalah anak dari seorang pengusaha besar, sementara Joko hanyalah seorang kuli bangunan. Tapi di balik perbedaan itu, ada rasa saling memahami yang semakin mendalam. Suatu malam, Alisha memutuskan untuk mengundang Joko makan malam bersama. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya dengan pria manapun. Makanan yang sederhana, hanya nasi goreng dan teh manis. Tapi bagi Joko, itu adalah sebuah momen yang tak ternilai harganya. Saat makan bersama, Alisha tersenyum dengan tulus.
Terima kasih, Joko. Aku senang bisa bicara denganmu. Joko, yang biasanya pendiam, kini bisa merasakan kebahagiaan sederhana yang hanya bisa didapatkan dari momen-momen seperti ini. Saya juga senang, Mbak. Makan bersama seperti ini terasa seperti mimpi. Mereka berdua tertawa bersama, dan dalam tawa itu, ada harapan kecil yang tumbuh dalam hati masing-masing. Harapan yang mungkin suatu saat akan membawa mereka pada jalan yang lebih besar. Hari-hari semakin berjalan cepat, dan kedekatan Joko dan Alisha semakin tak bisa disembunyikan. Walaupun mereka berdua mulai menyadari adanya perasaan yang tumbuh, keduanya tahu bahwa hubungan mereka penuh dengan tantangan. Alisha adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya, sementara Joko hanyalah seorang kuli bangunan dari Purwodadi. Dunia mereka terlalu berbeda, dan perasaan itu bagaikan api yang terus menyala. Meski mereka berdua berusaha untuk menahannya, pada suatu malam, setelah pekerjaan selesai, Alisha mengajak Joko berjalan-jalan di sekitar kompleks proyek. Langit malam yang cerah menjadi saksi bisu percakapan mereka yang semakin mendalam. Joko. Alisha memulai dengan suara pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita. Apakah kamu juga merasakannya? Joko menatap Alisha, hatinya berdebar. Perasaan itu memang nyata, tapi ia ragu untuk mengungkapkannya. Saya juga merasa begitu, Mbak Alisha. Jawab Joko dengan jujur. Tapi saya takut kalau perasaan ini nggak akan bisa diterima. Alisha terdiam sejenak, matanya menatap langit malam yang penuh bintang. Aku juga merasa begitu. Tapi kita tahu bahwa dunia kita berbeda. Aku anak orang kaya. Ayahku punya banyak harapan untukku. Dia sudah merencanakan banyak hal untuk masa depanku, termasuk menikah dengan pria yang dia pilihkan untukku. Joko menggigit bibirnya, hatinya terasa terhimpit. Mbak Alisha, saya tahu kita berbeda. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang kuli yang setiap hari bekerja keras untuk bertahan hidup. Alisha menoleh ke arah Joko, ada raut kesedihan di wajahnya. Joko, aku nggak peduli dengan perbedaan itu. Yang aku peduli adalah perasaan kita. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan kenyataan. Aku takut kalau ini akan menyakiti banyak orang, terutama ayahku. Joko merasakan beratnya kata-kata itu. Ia tahu, meskipun hatinya ingin sekali bersamamu, kenyataan yang harus mereka hadapi tidaklah mudah. Mereka berada di jalan yang terjal, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa menghancurkan mimpi yang telah mereka bangun. Joko, Alisha melanjutkan, aku nggak ingin kamu merasa tersisih karena perbedaan status kita. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan ini pada ayahku. Dia sudah punya rencana untuk masa depanku. Joko menghela napas panjang, menatap Alisha dengan mata penuh harap. Mbak Alisha, saya cuma ingin kamu bahagia. Kalau itu artinya kita harus terpisah karena perbedaan ini, saya akan menerima. Saya nggak ingin menjadi beban bagi kamu. Namun, meski hati Joko penuh dengan keraguan, ada tekad kuat yang muncul di dalam dirinya. Dia tak akan menyerah begitu saja tanpa berusaha. Dia tahu, jika dia benar-benar ingin bersama Alisha, ia harus siap menghadapi segala halangan yang datang. Beberapa hari kemudian, Pak Harto, ayah Alisha, memanggil Joko untuk berbicara. Joko merasa gugup, hatinya berdebar-debar saat ia melangkah ke ruang kerja Pak Harto. Ia tahu bahwa ini bukan percakapan yang biasa. Joko, kata Pak Harto dengan nada serius saat Joko duduk di depannya. Aku tahu kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Kamu memang pekerja keras, aku akui itu. Tapi aku ingin bicara tentang anakku. Joko menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Pak Harto. Tentu, Pak Harto. Apa yang bisa saya bantu? Pak Harto memandang Joko dengan tajam. Alisha sudah menceritakan banyak hal tentang kamu. Aku tahu kalian dekat. Tapi aku ingin kamu mengerti satu hal, Joko. Alisha adalah anakku, dan aku punya harapan besar untuk masa depannya. Aku nggak ingin dia terjebak dalam hubungan yang nggak bisa membawanya kemana-mana. Joko merasakan dadanya sesak,
Tetapi ia berusaha tetap tenang. Pak Harto, saya tahu saya bukan orang yang tepat untuk anak Anda. Saya hanya seorang kuli. Saya nggak bisa memberi apa yang Anda harapkan untuknya. Tapi saya bisa pastikan satu hal. Saya akan menjaga Alisha dengan sepenuh hati. Pak Harto menatap Joko dalam diam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Aku tahu kamu berusaha, Joko. Tapi ini bukan hanya soal kamu dan Alisha. Ini soal masa depan, tentang keluarga, tentang tanggung jawab. Kamu harus bisa memberi lebih dari sekadar janji. Joko menundukkan kepala. Saya akan berusaha, Pak Harto. Saya akan bekerja lebih keras. Jika itu yang perlu saya lakukan, saya siap. Pak Harto memandang Joko dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu punya tekad yang kuat, Joko. Tapi ingat, hidup tidak semudah itu. Aku nggak akan mudah membiarkan ini begitu saja. Joko keluar dari ruang Pak Harto dengan perasaan campur aduk. Ia tahu perjalanannya akan semakin sulit. Namun, ia juga semakin yakin bahwa Alisha adalah orang yang tepat untuknya. Ia tak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Joko menemui Alisha di taman sekitar proyek. Wajah Alisha tampak cemas, seakan merasakan ada sesuatu yang terjadi. Joko, bagaimana pembicaraanmu dengan ayahku? Tanya Alisha, suara pelan namun penuh harap. Joko menghela napas panjang, memandang Alisha dengan mata penuh tekad. Pak Harto memang tidak mudah menerima hubungan kita. Tapi saya nggak akan menyerah. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Alisha memeluk Joko dengan lembut. Aku tahu kita harus menghadapi banyak rintangan. Tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam, mereka berdua merasakan kebersamaan yang menguatkan. Meskipun dunia mereka berbeda, cinta mereka adalah alasan untuk terus bertahan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Joko dan Alisha semakin mendalami hubungan mereka. Namun perbedaan status sosial terus membayangi mereka seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Setiap kali mereka bersama, rasanya dunia mereka seakan berpadu. Namun saat kembali ke kenyataan, semuanya menjadi begitu sulit. Alisha, meskipun hatinya ingin bersama Joko, tidak bisa mengabaikan tekanan dari keluarganya, terutama ayahnya, Pak Harto. Sementara Joko, meski hatinya penuh dengan cinta dan tekad, mulai merasa lelah berjuang tanpa tahu arah yang jelas. Mereka berdua berada di persimpangan, antara mengikuti kata hati atau memilih untuk mundur demi kenyamanan dunia masing-masing. Pada suatu malam, setelah pekerjaan selesai, Alisha mengajak Joko untuk bertemu di tempat yang mereka anggap aman, sebuah kafe kecil yang jauh dari perhatian orang. Di sana, mereka duduk berdua, mencoba menenangkan hati masing-masing. Joko, aku nggak tahu harus gimana lagi, kata Alisha dengan suara serak, matanya terlihat lelah. Aku ingin sekali bersama kamu, tapi ayah nggak akan pernah setuju. Joko menatapnya dalam-dalam. Ia tahu betul bagaimana sulitnya posisi Alisha. Saya tahu, Mbak. Saya juga nggak ingin membuat kamu terjebak di antara dua pilihan. Saya cuma bisa berjanji akan berusaha lebih keras. Alisha menggenggam tangan Joko dengan lembut. Aku tahu kamu sudah berusaha, Joko. Tapi masalahnya bukan hanya tentang usaha. Ini tentang masa depan kita. Aku nggak bisa mengabaikan harapan ayah. Aku nggak tahu apakah aku bisa melawan semuanya hanya demi kita. Joko merasakan hatinya terhimpit. Mbak Alisha, saya nggak mau jadi beban. Saya hanya ingin kita bahagia. Entah itu bersama atau tidak. Alisha menatapnya dengan mata penuh air mata yang mulai menggenang. Joko, aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku benci harus memilih antara keluarga dan perasaan. Ini bukan hal yang mudah. Joko menarik napas panjang, lalu mencoba mengumpulkan keberanian. Mbak, jika memang harus berakhir seperti ini, saya akan menerima. Tapi saya nggak akan menyerah begitu saja. Saya akan berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa memberi yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu merasa ragu, saya akan tetap ada, mencoba untuk menjadi lebih baik.
Alisha menunduk, tak kuasa menahan air mata yang mulai mengalir. Aku takut, Joko. Takut kalau kita berjuang, tapi akhirnya semuanya sia-sia. Joko mengusap pelan air mata yang jatuh dari pipi Alisha. Mbak, tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya dengan tulus. Kita harus berjuang untuk apa yang kita inginkan, bukan menyerah karena ketakutan. Setelah beberapa saat terdiam, Alisha akhirnya berbicara lagi. Joko, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa bersama, atau jika aku akan bisa meyakinkan ayah. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin mencoba. Aku ingin kita berjuang bersama. Joko tersenyum, meski matanya terlihat penuh emosi. Saya juga ingin berjuang, Mbak. Apapun yang terjadi nanti, saya akan selalu ada untuk kamu. Namun, dalam hati mereka masing-masing, keduanya tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi banyak rintangan, dan mungkin saja mereka harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, Pak Harto mengundang Joko kembali untuk berbicara. Joko merasa gugup, namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting. Jika ia ingin melanjutkan hubungan dengan Alisha, ia harus membuktikan bahwa dia bukanlah pilihan yang sembarangan. Di ruang kerjanya, Pak Harto memandang Joko dengan tatapan tajam. Joko, aku tahu kamu sudah mencoba keras, tapi kenyataan tidak bisa diabaikan begitu saja. Alisha adalah masa depan keluargaku. Aku nggak bisa membiarkan hubungan ini berkembang tanpa arah yang jelas. Joko menegakkan kepala, mencoba menunjukkan tekad yang bulat. Pak Harto, saya tahu saya bukan orang yang pantas untuk anak Anda. Tapi saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Saya ingin membuat Alisha bahagia, dan jika itu harus dimulai dengan usaha saya untuk menjadi lebih baik, saya akan melakukannya. Pak Harto diam sejenak, berpikir keras. Aku tidak bisa begitu saja menerima keputusanmu, Joko. Alisha harus memilih jalan yang benar. Kamu harus tahu, kami bukan hanya mempertimbangkan perasaan kalian berdua, tetapi juga masa depan keluarga kami. Joko mengerti apa yang dimaksud Pak Harto, namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Pak Harto, saya ingin membuktikan bahwa saya mampu, bukan hanya untuk Alisha, tapi juga untuk diri saya sendiri. Pak Harto menatap Joko lama, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kamu punya tekad yang kuat, Joko. Tapi ingat, hidup bukan hanya soal tekad. Ini soal bagaimana kamu menghadapi kenyataan. Aku tidak ingin anakku terjebak dalam situasi yang bisa merusak masa depannya. Joko mengangguk dengan penuh hormat. Saya mengerti, Pak Harto. Saya akan berusaha lebih keras. Saya nggak akan mengecewakan Anda atau Alisha. Pak Harto akhirnya menghela napas. Kamu punya satu kesempatan, Joko. Tapi kamu harus buktikan bahwa kamu bisa memberikan yang terbaik untuk anakku. Malam itu, Alisha menunggu di taman kecil di dekat rumah mereka. Hatinya gelisah, tak tahu apa yang akan terjadi setelah pembicaraan ayahnya dengan Joko. Ketika Joko datang, dia hanya bisa menatapnya dengan penuh harap. Joko mendekat, dan sebelum Alisha sempat berbicara, Joko berkata dengan tegas, "Mbak Alisha, saya akan berjuang lebih keras lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa jadi yang terbaik untuk kamu." Alisha menatapnya, air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku takut, Joko. Tapi aku ingin kita coba. Aku ingin berjuang bersama." Mereka saling memandang dalam diam, namun ada kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Meskipun jalan yang harus mereka lewati masih panjang dan penuh dengan tantangan, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi semuanya bersama. Hari-hari semakin berat bagi Joko dan Alisha. Meskipun mereka telah sepakat untuk berjuang bersama, kenyataan tidak berjalan semudah yang mereka bayangkan. Pak Harto, meskipun memberi Joko satu kesempatan, masih terus memantau setiap langkah mereka dengan penuh perhatian. Setiap kali Joko mendekatkan diri pada Alisha, selalu ada tekanan yang menyertainya, bukan hanya dari Pak Harto,
tetapi juga dari masyarakat yang tidak bisa menerima hubungan antara mereka. Alicia merasakan beban yang semakin berat. Ia ingin sekali berjuang bersama Joko, tapi ia tahu bahwa keluarga dan status sosial adalah dua hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua mata tertuju padanya, terutama mata ayahnya yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam, setelah sekian lama tidak bertemu secara pribadi, Joko dan Alicia akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Mereka memilih taman kota yang sepi, hanya ada lampu-lampu temaram dan suara angin yang mengalun lembut. "Joko, aku merasa semakin terjepit," kata Alicia sambil menatap langit malam yang gelap. "Aku tahu kamu sudah berusaha, tapi sepertinya aku tidak bisa memenuhi harapan ayah. Aku tidak ingin membuatmu terluka." Joko menggenggam tangan Alicia dengan penuh ketulusan. "Bak Alicia, saya mengerti, tapi saya nggak mau kita berhenti hanya karena ketakutan. Saya sudah siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Kalau memang ini harus berakhir, saya akan terima. Tapi kalau kita bisa berjuang, saya ingin kita melakukannya bersama." Alicia menatap Joko dengan penuh haru, namun ada kegelisahan yang semakin merasuk dalam hatinya. "Aku tidak ingin jadi beban buat kamu, Joko. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus melawan ayah, atau jika hubungan kita benar-benar bisa diterima. Aku takut kehilangan semuanya." Joko menarik napas dalam-dalam. "But, saya nggak pernah merasa kamu jadi beban. Saya justru merasa, walaupun kita berasal dari dunia yang berbeda, kita bisa saling melengkapi. Jangan biarkan ketakutan menentukan segalanya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri." Tapi meskipun Joko mengungkapkan tekadnya dengan penuh keyakinan, Alicia masih ragu. "Tapi, bagaimana jika ayah benar-benar menentang kita? Aku tahu dia tidak akan pernah menerima hubungan ini." Joko menatapnya, perlahan menenangkan hatinya. "Jika itu terjadi, kita akan hadapi bersama. Kita bisa melawan semua rintangan. Saya percaya, kalau kita tulus, kita bisa melewati semua cobaan ini." Senyum kecil muncul di bibir Alicia. "Aku ingin sekali percaya itu, Joko. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat kita bisa bertahan."